ekonomi dasmu yang diucapkan Pak Prabowo pada saat memparodikan Pak Jokowi. Ini adalah bentuk identifikasi Pak Ganjar untuk menunjukkan siapa dirinya, bahwa dia adalah seorang muslim yang baik, seorang muslim yang taat, dan mengajak orang-orang untuk melakukan hal yang sama. Karena yang namanya watak atau karakter seseorang tidak bisa dirubah. Yang dirubah hanya polesan dan pencitraan. Halo guys, jumpa lagi di Open Your Mind. Nah, dalam kontestasi politik seperti sekarang ini, tentunya penting sekali bagi setiap kontestan untuk memikirkan cara bagaimana caranya mendapatkan suara sebanyak-banyaknya. Ya, bukan hanya suara dari para pendukung setia, tapi juga para pendukung pemula. Dan tentunya kalau bisa mencuri suara dari lawan politiknya. Semua cara pasti akan digunakan. Dari menarik simpati sampai melakukan pengkhianatan. Dan segala macam hal yang mungkin bisa menguntungkan. Nah, kemarin ini ramai orang membicarakan soal bagaimana Pak Ganjar menjadi model dalam video azan di televisi RCTI dan MNC. Lalu juga puisi yang dibacakan bahkan itu 5 tahun yang lalu di acaranya Rossi. Lalu keluarlah jurus yang terakhir yang mungkin memang sudah kita duga, yaitu soal politik identitas dan penistaan agama. Lagi-lagi ini akhirnya keluar. Nah, bicara soal penistaan agama, politik identitas, mungkin ini akan mengingatkan kita pada kejadian ya sekitar 5 tahun, 6 tahun yang lalu, 2017 tepatnya, saat Pilkada DKI Jakarta. Mungkin saat itulah kita semua mengenal ya lebih dekat tentang politik identitas ini. Lalu apa sih yang memang harus kita perhatikan dari politik identitas ini? Banyak hal yang harusnya menjadi pelajaran. Kita sama-sama tahu bagaimana Ahok menjadi korban dari politik identitas ini. Surat Al-Maidah 51 menjadi semacam momentum ya bagi Anies Baswedan untuk mengangkat isu ini lebih tajam, sehingga mengakibatkan Ahok masuk penjara. Nah, politik identitas ini menimbulkan banyak sekali ekses. Misalnya, pada saat itu, orang selalu saja mengaitkan semua hal dengan agama. Tidak boleh memilih calon non-muslim misalnya. Bahkan ada yang tidak mau mensolatkan tetangganya sendiri yang meninggal hanya karena beda dukungan. Belum lagi hal-hal yang bersifat pribadi, keluarga. Banyak sekali keluarga yang terpecah hanya karena perbedaan seperti ini. Mungkin akan coba kembali diangkat di pemilu ini. Hal ini tentunya harus kita hindari sejak dini. Jangan sampai terulang lagi. Banyak sekali terjadi intimidasi yang mengakibatkan terjadinya polarisasi. Ya, karena politik identitas ini akhirnya memicu terciptanya dua golongan. Ya, golongan yang dirugikan dan golongan yang diuntungkan. Di 2017 ini kita sama-sama tahu Ahok lah jadi pihak yang dirugikan dan Anies Baswedan jadi pihak yang diuntungkan. Nah, Anies Baswedan menonjolkan identitas keislamannya untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dan akhirnya memenangkan pilkada. Lalu apakah salah kalau kita menunjukkan identitas kita? Ya tentu saja tidak. Karena identitas adalah bagaimana orang mengenali diri kita. Bagaimana orang mengidentifikasi diri kita dari nama, kewarganegaraan, asal, dan juga agama. Nah, dari sekian banyak identitas yang kita miliki, agama inilah yang paling berbahaya untuk dijadikan politik, untuk dipolitisasi. Karena entah kenapa orang jadi begitu sensitif, begitu semua hal dihubungkan dengan agama. Lalu, apakah memang tidak boleh kita punya fanatisme beragama? Sangat boleh. Dan menurut saya, semua orang harus punya fanatisme terhadap agamanya masing-masing. Karena fanatisme inilah yang akan menjaga kita untuk tetap setia kepada aturan-aturan agama. Menjauhkan dari dosa, menjalankan perintah agama. Fanatisme ini harus bersifat ke dalam. Yaitu untuk kepentingan diri kita sendiri dalam rangka kita menjalankan kepercayaan dan agama kita. Nah, jika fanatisme ini bergerak keluar, ditunjukkan keluar, inilah yang berbahaya. Karena kalau ini ditunjukkan keluar, maka yang terjadi adalah
Kita melihat orang lain yang di luar kita menjadi berbeda. Orang yang tidak seagama, ya kita yakini jadi masuk neraka. Orang yang tidak sepemahaman, kita yakini tidak segolongan. Dan begitu seterusnya. Akhirnya yang keluar adalah perbedaan. Bukan persamaan, bukan persatuan. Nah, inilah yang dimaksud dengan politisasi agama. Bagaimana agama digunakan untuk kepentingan politik, pribadi, maupun golongan. Nah, mengenai soal azan ini, saya rasa ini adalah bentuk identifikasi Pak Ganjar untuk menunjukkan siapa dirinya. Bahwa dia adalah seorang muslim yang baik, seorang muslim yang taat, dan mengajak orang-orang untuk melakukan hal yang sama. Sholat, melakukan hal-hal baik, dan kerangka besarnya akan membentuk masyarakat yang baik dan beragama. Jadi sangat jauh sekali kalau ini tiba-tiba di framing menjadi politisasi agama. Dan anehnya lagi, entah kenapa ya, tiba-tiba keluar lagi ya video Pak Ganjar membaca puisi dari Kiai Haji Mustafa Bisri, Gusmus, yang judul puisinya kamu bagaimana atau aku harus bagaimana. Nah, puisi ini tiba-tiba diartikan sebagai penistaan agama karena ada frasa di mana Pak Ganjar mengucapkan bait dari puisi itu yang mengatakan, Tuhan kau begitu dekat, tapi kenapa kenapa kami harus memanggilmu keras-keras lewat pengeras suara, intinya seperti itu. Nah, sekarang kalau kita memikirkan dengan logika, apakah mungkin Kiai Haji Mustafa Bisri menistakan agamanya sendiri? Jadi, ini adalah murni karya seni. Ini adalah murni kegelisahan Kiai Haji Mustafa Bisri terhadap keadaan lingkungan sekitarnya. Jadi pahamilah itu sebagai karya seni, bukan hal-hal yang lainnya. Tapi sekarang ini kan kita lihat semuanya nggak seperti dulu. Ya tidak seperti 2017 dulu. Nggak ada tuh intoleransi, nggak ada tuh penolakan mensolatkan mayat seperti yang dulu-dulu. Memang belakangan ini tampaknya sepi. Tidak ada aksi-aksi intoleran ya dan sebagainya yang berhubungan dengan pemilu ini. Tapi apakah sepi berarti tidak ada lagi? Percayalah, kalau tiba-tiba ya kaum radikalisme ini tiba-tiba menghilang begitu saja, tahu-tahu tidak tampak di peredaran, justru malah semakin mencurigakan. Apakah mereka ini memang sudah mendapatkan kesadaran atau memang untuk sementara ditidurkan? Nah, melihat gelagat beberapa peristiwa yang terjadi, seperti statementnya Abah Aos kemarin ini yang mengatakan Roky Gerung adalah Rasulullah, Imam Mahdinya adalah Anies Baswedan, dan yang tidak mendukung Anies Baswedan adalah Dajjal, maka sepertinya kaum radikalisme ini sudah nggak tahan lagi untuk memunculkan diri. Saya rasa mereka sangat masih ada di sekitar kita. Nah, lalu mereka ada di mana nih? Apakah di kubunya Pak Prabowo atau di kubunya Pak Anies Baswedan? Saya rasa tidak penting mereka ada di mana, karena sama saja. Anies Baswedan dan Prabowo Subianto menikmati politik identitas ini, politisasi agama ini. Tahun 2017 kita sangat mengerti dan tahu bagaimana proses Anies Baswedan memenangkan pemilihan. 2019 kita tahu bagaimana Prabowo ya berusaha menyerang dengan isu-isu sektarian, ya, isu-isu politisasi agama, identitas ya dan sebagainya. Nah, tapi Mas, kan sekarang Pak Prabowo sudah berubah. Pak Anies juga sudah berubah. Prabowo yang dulu keras, emosional, sekarang santun. Bahkan setiap hari mendeklarasikan diri sebagai pengikut Pak Jokowi. Memuji-muji semua program Pak Jokowi. Memuji, berkomitmen untuk meneruskan semua program-program Jokowi, termasuk kartu-kartu. Indonesia Pintar, Indonesia Cerdas, Indonesia Sehat. Padahal dulu kartu-kartu itu yang dia cela dan jadi bahan lelucon bagi dia dan pengikutnya. Masih jelas dan masih banyak kita jumpai video-video yang beredar bagaimana Pak Prabowo melecehkan Pak Jokowi saat berpidato. Ya, bahkan ada satu video yang Pak Prabowo memparodikan pidato Pak Jokowi tentang keadaan ekonomi. Bahkan di situ ada kata ekonomi ndasmu yang diucapkan Pak Prabowo pada saat memparodikan Pak Jokowi. Lalu apakah tiba-tiba semuanya berubah
180 derajat. Entahlah, tapi kok saya nggak yakin ya. Karena yang namanya watak atau karakter seseorang tidak bisa dirubah. Yang dirubah hanya polesan dan pencitraan. Begitu pula dengan Anies Baswedan. Apakah sekarang ini Pak Anies Baswedan tidak lagi mengangkat isu agama? Entahlah. Memang kelihatannya sekarang Pak Anies Baswedan menjadi orang yang begitu nuansa kebangsaan. Yang dibicarakan selalu soal kebangsaan dan persatuan. Nggak ada lagi tuh ya statement soal Sunatullah, statement soal bangsa Arab yang dulu sudah membantu Indonesia, menolong Indonesia bahkan sebelum Indonesianya ada dan sebagainya, itu tidak keluar lagi. Yang coba dibangkitkan adalah isu-isu kebangsaan. Saya rasa ini juga bagian dari pencitraan. Kita akan bisa melihat pada waktunya semuanya akan tampil ke permukaan. Dan kita akan melihat wajah mereka yang sebenarnya yang tak akan bisa ditutupi oleh siapapun juga. Marilah kita selalu buka hati, buka mata dan telinga kita. Jangan sampai hanya karena ingin memilih, kita jadi salah pilih. Salam and open your mind.